Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Septiana, NIM 102 kelas 6D. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan video tutorial mengenai untuk membuat objek animasi 3D. Jadi sebelum kita membuat objek animasi 3D, kita memerlukan software yang digunakan untuk modeling objek, yaitu Blender. Software Blender kita buka terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke software Blender akan ada tampilan interface seperti ini. Software Blender ini merupakan software yang open source yang digunakan untuk menghasilkan animasi atau objek yang berbasis 3D. Kelebihan dari software ini adalah tidak membebani atau membuat komputer menjadi lamban saat dijalankan. Sebelum kita membuat objeknya, kita akan melihat beberapa fitur pada software Blender ini. Kita masuk ke new file, yaitu general. Nah, pada awal kita akan membuat objek, tampilan awal atau interface pada Blender ini hanya ada suatu objek kubus di sini. Nah, untuk pembuatan dari objek 3D ini atau modeling 3D, kita bisa lihat ada beberapa alat pada Blender. Di sisi ini ada view layer atau skin collection. Di sini ada kamera untuk menunjukkan tampilan dari objek yang akan kita buat ini, dan apabila kita render tampilannya akan seperti ini apabila di kameranya nanti. Terus di sini ada cube ini objeknya. Terus light, di sini lampu atau pencahayaan untuk objek, untuk pewarnaan dan pencahayaan dari objek. Lalu di sini ada alat, ada objek mode. Kita tap ke objeknya, objek mode, untuk mengedit objeknya. Nah, di sini ada beberapa alat, ada kursor, ada select box. Kursor ini untuk fokusnya objek. Lalu di sini ada move. Nah, di move ini, kita bisa menggunakan shortcut pada keyboard dengan mudah, yaitu dengan menekan G. Lalu kita akan pindah ke sumbu yang kita inginkan. Sumbu X atau yang merah ini untuk ke sumbu X, pindah ke sumbu X, atau pindah ke sumbu Y, tekan G lalu Y. Kita pindah ke sumbu Y yang hijau, atau kita akan pindah ke sumbu Z yang atas. Kita tarik ke atas, pindah ke atas seperti ini. Lalu ada alat rotate untuk memutarbalikkan sudut dari kubusnya. Kita kembalikan saja. Kita bisa merotate-nya sesuai arah yang kita inginkan. Bisa ke sumbu Y atau sumbu X, atau juga ke sumbu Z. Untuk shortcut keyboardnya sendiri, kita bisa menggunakan tekan R pada keyboard, lalu tambah ke koordinat yang ingin kita rotate. Bisa ke X, Y, atau Z. Lanjut, di sini ada scale. Scale ini berfungsi untuk mengubah ukuran dari suatu objek. Shortcut dari scale sendiri adalah S. Kita bisa mengubah ukurannya seperti ini.
Apabila kita ingin mengubah ukuran hanya pada koordinatnya seperti X, kita bisa mengubahnya ke X-nya saja, jadi menipis gini. Begitupun juga basis Y atau Z. Begitu alat objek mode yang merupakan basis dasar dari pengeditan pada modeling objek. Lalu kita akan lihat pada edit mode. Pada edit mode ini ada beberapa alat yang lebih lengkap dari objek mode seperti di sini pada objek mode kita hanya select atau pilih objek yang akan kita geser atau scale atau rotate. Namun pada edit mode kita bisa mengedit, mengolah dan membuat objek tersebut lebih berpola. Di sini ada kita bisa hanya titik saja kita pilih, yang kita pilih ini kita bisa memanipulasi titik-titiknya ini. Titik ini disebut juga dengan vertex. Nah, di sini ini apabila kita pilih vertex, kita akan memanipulasi titik-titik yang berada pada objek. Di sini ada edge ini pada garis untuk objek. Kita bisa memanipulasi garis objeknya. Lalu di sini ada face. Face ini merupakan gabungan dari vertex dan edge. Jadi permukaannya saja gini. Berasal dari edge, vertex dan edge. Dari Blender ini kita bisa membuat 3D modeling. 3D modeling ini sendiri yaitu proses untuk menciptakan objek 3D yang ingin dituangkan dalam visual sesuai yang kita inginkan. Pemodelan ini hanya pada komputer. 3D modeling ini bisa hanya pada komputer. Makanya kita memerlukan bantuan software Blender untuk membuat objek 3D yang kita akan buat. Pada Blender ini ada beberapa modifier yang bisa membantu kita untuk membentuk objek 3D-nya. Sekalian kita akan membuat objek sederhana yang akan kita buat. Yang akan kita buat adalah objek meja. Kita hapus terlebih dahulu untuk objek kubus. Kita buat yang baru, add, pilih mesh, lalu ke cube. Kita geser agar agak ke tengah, tekan G lalu X. Tekan G lalu Y, pindah ke Y, koordinat Y. Nah, setelah itu kita akan coba untuk memanipulasi objek ini atau membuat objek ini untuk menjadi objek meja. Kita scale, kita tipiskan, kita kunci ke koordinat Z-nya. Oke, segini. Setelah itu kita tambahkan modifier pada objek itu. Kita akan menambahkan modifier subdivision surface. Modifier subdivision surface ini berfungsi untuk membuat permukaan objek menjadi lebih halus. Jadi dari objek yang tidak terlalu halus dan kita menginginkan objek itu sangat halus, maka kita perlu modifier subdivision surface. Kita pindah terlebih dahulu. Setelah kita pindah dan menambahkan modifiernya, kita atur kehalusan yang kita inginkan. Kehalusan dari suatu objek itu kita pilih 4. Di sini juga 4.
Nah, gini, setelah kita nambahkan modifier subdivision surface, beginilah tampilan dari kubus tadi. Kemudian kita ke edit mode untuk mengedit objeknya. Kita klik objeknya dulu, lalu ke edit mode. Nah, pada edit mode akan tampil seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat garis perpotongan pada objek untuk membuat kaki. Kita buat garis perpotongannya dengan ketik atau pada keyboard klik Ctrl R. Nah, setelah kita membuat garis perpotongannya, ini akan kita buat di bawahnya kaki meja. Nah, kita akan ekstrud kaki mejanya. Terlebih dahulu kita akan menambahkan modifier mirror nantinya. Kita blok dulu untuk permukaan yang ini, faces yang ini. Kita pindahkan yang sebelumnya edge, kita select ke faces, kita select facesnya. Kita ke modifier, add modifier untuk menambahkan modifier mirror. Nah, modifier mirror ini sendiri berfungsi untuk membuat bayangan bentuk benda yang tergambar seperti cermin. Jadi misal kita extrude bagian ini untuk kaki, kita ke aksisnya Z, kita pilih Z karena nanti kita extrude ke Z, dan X nya kita disable. Kita coba extrude, tekan E, lalu Z untuk menguncinya. Oh, tidak seperti ini. Kita klik ke X nya berarti ya. Kita coba, kita extrude. Nah, seperti ini akan ada cermin atau langsung membentuk kakinya. Harusnya Y juga ya, tambah Y. Nah, ini sudah jadi 4 kaki dari meja tersebut. Kita ekstruk lagi untuk tidak lincip ya permukaannya. Kita akan membuat lebih indah lagi.
Nah, setelah kita edit objek ini sedemikian rupa, kita akan mencoba melihat dari kamera. Nah, seperti ini bentuk dari meja yang telah kita buat. Setelah itu kita akan memberikan pewarnaan pada meja ini. Kita klik ini, new. Jadi inilah objek yang telah dibuat dengan bantuan tools dari Blender. Kita membuat objek meja ini dengan bantuan modifier subdivision, surface, dan mirror. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita akan mencoba merender meja ini, render image. Nah, ini apabila kita ingin simpan ke gambar, kita tinggal nge-save-nya, nge-save as-nya. Nah, ini adalah objek meja yang telah kita buat. Sekian dari tutorial membuat meja untuk memenuhi tugas UTS Praktikum Animasi. Saya Fadila Septiana, NIM 102. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.